Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ibu Kota Nusantara, kota dunia untuk semua. Visi ini bukan sekadar cita-cita, melainkan proyek strategis nasional yang bertujuan menggeser pusat gravitasi ekonomi dan pemerintahan keluar Jawa, mendorong pemerataan dan menciptakan kota yang layak huni serta berkelanjutan. Peran vital dalam mewujudkan visi ini berada di Otorita IKN. Secara khusus, Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi dituntut keras untuk menegakkan komitmen investasi, sebab pembangunan Ibu Kota Nusantara tak bisa hanya mengandalkan APBN. Saya, Muhammad Miftahul Ulum, Pembina Industri Ahli Pertama pada Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha yang diberikan tugas menjadi pelayan investor pasca perjanjian kerjasama dengan salah satunya yaitu pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah atau SHAT. Dan pada tugas pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah untuk pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara inilah yang akan saya angkat menjadi aktualisasi pelatihan dasar saya sebagai CPNS di Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam pelayanan SHAT bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara, kami mengidentifikasi sebuah isu yang menjadi penghambat utama percepatan investasi. Isu tersebut adalah kurang efektifnya sistem dan panduan tata cara pengisian berkas SHAT bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Isu ini memenuhi kriteria aktual problematik kekhalayakan dan layak atau APKL. Mengapa problematik? Karena hak investor untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah terhambat oleh kurangnya komunikasi interaktif dan pemahaman mengenai tata cara pengisian berkas SHAT bagi pelaku usaha. Melalui analisis mendalam, kami menemukan bahwa masalah ini berakar kepada dua aspek. Yang pertama, yaitu pada aspek manajemen ASN, di mana kompetensi pelayanan interaktif masih minim diterapkan. Dan yang kedua, pada smart ASN, di mana sistem digital, seperti contohnya pemanduan website juga belum diterapkan pada pelayanan ini. Pada kesempatan pelatihan dasar kali ini, saya akan mengangkat gagasan aktualisasi yang saya usulkan yaitu BUPSAT, Buku Panduan Pengisian Berkas Sertifikat Hak Atas Tanah dan Desain Website Terintegrasi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Tujuan utama dari aktualisasi pelatihan dasar ini yaitu mempermudah dan mempercepat proses pengurusan sertifikat hak atas tanah bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Dan secara langsung ini adalah upaya nyata penerapan konsep Smart ASN dan penguatan nilai-nilai core values berakhlak bagi ASN. Aktualisasi BUPSAT berfokus kepada berorientasi pelayanan melalui panduan interaktif, akuntabel dan harmonis melalui sistem yang terstruktur, kompeten dan adaptif melalui pemanfaatan teknologi website, serta kolaboratif melalui pelibatan stakeholder dan juga direktorat yang terkait. Dan yang terakhir, loyal untuk kemajuan instansi. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai 4 kegiatan utama yang saya lakukan untuk mewujudkan BUPSAT. Kegiatan pertama, membuat buku panduan interaktif pengisian berkas SHAT bagi pelaku usaha. Saya tidak hanya membuat dokumen teks, tetapi merancang format yang ramah pengguna, visual, dan interaktif. Ini adalah perwujudan dari nilai kompeten dan adaptif, mengubah dokumen birokrasi yang rumit menjadi panduan yang mudah dipahami oleh berbagai latar belakang pelaku usaha. Lalu kegiatan kedua yaitu melakukan sosialisasi buku panduan kepada tim internal Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha dan juga kepada pelaku usaha. Sosialisasi dilakukan secara hybrid, ada yang offline dan juga online, untuk menjangkau investor atau pelaku usaha dan memberikan panduan yang solutif dan cekatan secara langsung. Kegiatan ini menekankan nilai berorientasi pelayanan dengan memberikan bantuan yang solutif dengan melakukan sosialisasi secara langsung baik offline maupun online, dan juga nilai harmonis yaitu menciptakan suasana yang inklusif kepada pihak internal dan juga pihak pelaku usaha. Selanjutnya kegiatan ketiga yaitu membuat deskripsi peran masing-masing stakeholder dalam website yang akan dirancang. Ini adalah langkah awal merancang sistem digital, mendefinisikan siapa saja yang terlibat atau stakeholder tersebut.
Yang pertama yaitu sebagai pelaku usaha atau pemohon, yang kedua sebagai pihak Otorita Ibu Kota Nusantara hingga perwakilan kantor pertanahan dan juga Bapenda Kabupaten Penajam Pasar Utara. Melalui pendefinisian tanggung jawab yang jelas, kegiatan ini menjamin nilai akuntabel dan kolaboratif, memastikan alur kerja yang sinergis dan mematuhi semua regulasi. Lalu yang terakhir yaitu kegiatan keempat, membuat rancangan interface yang akan digunakan dalam website pelayanan hak atas tanah bagi pelaku usaha. Kegiatan ini berfokus pada visualisasi sistem, yaitu menciptakan mock-up desain sebagai fondasi implementasi pada website lantara.ikn.go.id. Kegiatan ini mencerminkan nilai adaptif dan smart ASN. Dengan fitur seperti tracking status berkas, kami memastikan transparansi dan berorientasi pelayanan yang intuitif bagi pelaku usaha untuk melihat progres pelayanan SHAT di Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan kegiatan aktualisasi pelatihan dasar yang sudah saya jelaskan, saya berkeinginan manfaat website ini bagi pelaku usaha yaitu terjadinya kemudahan dan kecepatan pengurusan serta transparansi informasi yang real time bagi pelaku usaha. Yang kedua, bagi Otorita Ibu Kota Nusantara, saya berharap manfaatnya yaitu peningkatan efisiensi birokrasi dan peningkatan kepercayaan dari pelaku usaha. Pembuatan laporan aktualisasi ini tidak berhenti sampai dengan di sini. Saya akan melakukan tindak lanjut untuk berkomitmen secara berkala melakukan revisi dan pembaharuan buku panduan, melaksanakan pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan, serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan tanpa henti. Inilah kontribusi kecil saya sebagai ASN di Otorita Ibu Kota Nusantara. Semoga kita semua bisa menjadi ASN yang berdedikasi, adaptif, dan kolaboratif demi mewujudkan sisi pembangunan Nusantara, kota dunia untuk semua. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan dalam laporan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Otorita Ibu Kota Nusantara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mentor, Ibu Coach, dan Bapak Penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.